Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Arumi Permatasari dengan NIM 2101052052 dari kelas 3B D3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan blok diagram tentang 2G, 4G, dan 5G. 2G merupakan generasi kedua jaringan seluler yang mendukung layanan suara digital dan pesan teks. Kecepatan datanya rendah. 4G merupakan generasi keempat jaringan seluler yang menghadirkan kecepatan data yang lebih tinggi, mendukung layanan video streaming dan aplikasi berat. 5G merupakan generasi kelima jaringan seluler yang menawarkan kecepatan super tinggi, latensi yang rendah, dan mendukung aplikasi masa depan seperti IoT dan kendaraan otonom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur atau blok diagram 2G. 2G atau biasa disebut juga dengan GSM terdiri dari 3 subsistem yang terinterkoneksi dan berinteraksi di antara mereka sendiri serta dengan para penggunanya melalui antarmuka atau interface jaringan. Masing-masing subsistem ini adalah BSS atau Base Station Subsystem, ada Networking Switching Subsystem atau NSS. Selanjutnya juga ada OSS atau Operation Support Subsystem yang berupa engineer yang mengontrol seluruh subsistem tersebut. Yang pertama yaitu BSS atau Base Station Subsystem. BSS juga dikenal dengan subsistem radio yang menyediakan atau mengatur jalur transmisi radio antar ponsel dengan MSC. BSS juga mengatur antarmuka atau interface radio antar ponsel dengan subsistem GSM lainnya. Setiap BSS terdiri dari pengendali BTS atau yang disebut dengan Base Station Controller yang menghubungkan ponsel dengan NSS melalui MSC. NSS mengatur fungsi-fungsi penyaklaran pada sistem dan memungkinkan MSC berkomunikasi dengan lainnya, seperti jaringan telepon kabel, PSTN, dan ISDN. Ponsel berkomunikasi dengan BSS melalui antarmuka radio. Seperti yang telah disebutkan di atas, BSS terdiri dari banyak BSC yang dihubungkan ke sebuah MSC, dan setiap BSC umumnya mengendalikan sampai beberapa ratus BTS. Yang kedua, NSS. NSS juga menangani BSC dalam sistem radio, juga bertanggung jawab dalam mengatur dan menyediakan akses keluar bagi beberapa basis data pelanggan BSC merupakan bagian pusat atau sentral dalam NSS yang mengendalikan lalu lintas di antara BSC. Di NSS ini ada 3 basis yang berbeda, yaitu Home Location Register atau HLR. Yang kedua ada Visitor Location Register atau VLR. Dan yang terakhir yaitu Automatic Authentication Center atau AUC. AUC merupakan basis data yang benar-benar dilindungi untuk menangani autentikasi atau pelegalan identitas dan kunci-kunci enskripsi bagi setiap pelanggan di HLR dan di FLR. FLR merupakan basis data yang secara temporer atau sementara menyimpan informasi pelanggan dan IMSI setiap pelanggan yang menjelajah untuk mencakup wilayah sebuah MSC. Sedangkan HLR merupakan basis data di MSC yang berisi informasi pelanggan dan informasi setiap pengguna yang berlokasi dan terdaftar di setiap sistem GSM. Selanjutnya itu blok diagram 4G. Di dalam blok diagram 4G terdiri dari 3, yaitu UI atau User Equipment.
Yang kedua yaitu Eutron atau Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network. Yang ketiga yaitu EPC atau Evolved Packet Core. Pada user equipment atau peralatan pengguna, arsitektur internal dari user equipment untuk LTE diidentik dengan digunakannya oleh UMTS dan GSM. Peralatan user equipment terdiri dari 3 modul penting, di antaranya yaitu Mobile Termination atau MT yang menangani semua fungsi komunikasi. Yang kedua yaitu Terminal Equipment atau TE yang mengakhiri aliran data, dan Universal Circuit Card atau UICC atau dikenal juga sebagai kartu SIM untuk peralatan LTE. Yang kedua yaitu ada Eutron atau akses jaringan. Eutron menangani komunikasi radio untuk ponsel Evolved Packet Core dan hanya memiliki satu komponen, yaitu BTS Evolved yang disebut E-Node B atau ENB. Setiap E-Node B adalah BTS yang mengontrol ponsel dalam satu atau lebih sel. Yang ketiga yaitu Evolved Packet Core. Ada beberapa komponen lagi untuk membuat Evolved Packet Core ini terlihat sederhana, yaitu komponen Home Subscriber Server atau HSS telah diteruskan dari UMTS dan GSM dan merupakan database pusat yang berisi informasi tentang semua pelanggan dari operator jaringan. Paket Data Network atau PDN, Gateway, PGW, dan berkomunikasi dengan dunia luar seperti jaringan paket pada PDN menggunakan antarmuka SGI. Setiap PDN diidentifikasi oleh access point nama atau APN. PDN Gateway memiliki peran yang sama seperti GPRS, Support Node atau GGSN, dan Serving GPRS Support Node atau SGSN dengan UMTS dan GSM. Selanjutnya yaitu blok diagram untuk 5G. Pada 5G ini dirancang untuk memenuhi spesifikasi 3GPP NR atau Verizon TF. Beberapa ponsel mendukung kedua spesifikasi ini bekerja pada frekuensi radio di berbagai pita sesuai alokasi negara. Pada 4G, untuk arsitekturnya mencakup bagian baseband antarmuka RF digital seperti decrypt ADC atau DAC dan RF transceiver. Komponen dasarnya yaitu quadplexer digunakan sebagai pengganti diplexer atau untuk mendukung banyak band. Untuk mendukung beberapa PA, MIMO atau beamforming yang masif, LNA, pemindah phase, filter RF, dan sakelar SPDT digabungkan dalam desain 5G. Sinyal kontrol radio frekuensi front end atau RFFE digunakan untuk membawa informasi TSSI dan RSSI. TSSI adalah singkatan dari indikator kekuatan sinyal pemancar,
dan RSSI adalah singkatan dari indikator kekuatan sinyal penerima. PMU atau unit manajemen daya dan LDO regulator dropout rendah digunakan dalam bagian beamforming pada 5G. Mereka mengubah tegangan DC kabel koaksial ke satu daya yang berbeda untuk digunakan dalam berbagai cetakan atau pengoperasian tanpa seluler. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.